Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Saiful Fatah dari program studi Teknik Informatika angkatan 2019. Di video kali ini saya akan mendemokan tugas responsi praktikum sistem operasi, yaitu program pencucian motor. Langsung saja saya akan mendemokan programnya. Yang pertama, jalankan programnya dengan titik slash kemudian responsi filenya, diikuti dengan nama filenya, kemudian enter. Oke, di program saya ada 7 menu. Yang pertama itu tambah antrian, yang kedua tambah proses transaksi, yang ketiga daftar antrian, yang keempat daftar transaksi, yang kelima ubah data transaksi, yang keenam hapus data transaksi, dan yang terakhir yang ketujuh keluar. Tapi yang keluar ini kita nanti menginputkan angka 0. Oke, langsung saja kita coba demo tambah antrian. Kita masukkan pilihan menu 1, kemudian diminta untuk memasukkan plat nomor. Kita coba AAA plat nomornya, namanya Rizal. Nah, kemudian data berhasil ditambahkan ke antrian. Kita cek daftar antriannya, ketik nomor 3, pilih nomor 3 ya, maka akan muncul daftar antrian. Coba kita tambahkan lagi daftar antriannya, BBB Fatah, kemudian tambahkan lagi CCC Aziz. Kita cek daftar antrian. Oke, udah ada 3. Coba kita tambahkan proses transaksi. Nah, proses transaksi ini dia mengambil data dari antrian. Jadi antrian yang pertama akan diambil, kemudian dilakukan proses transaksi. Ini antrian yang pertama tadi dengan plat nomor AA dan nama customernya Riza. Kemudian disuruh menginputkan merek motornya, semisal Vario. Nah, kemudian diminta untuk memilih jasanya, jasa cuci salju atau cuci salju plus plus, atau yang cuci salju atau yang cuci biasa. Coba kita pilih yang cuci salju plus plus. Ini nanti yang membedakan adalah biayanya. Oke, kemudian penambahan datanya berhasil. Kita enter lagi, terus kita coba cek daftar transaksi dengan memilih nomor 4. Nah, kemudian data yang ada di antrian akan diambil dan dimasukkan ke dalam daftar transaksi dengan diikuti data merek motor dan biayanya. Kemudian kita cek di daftar antrian. Nah, karena daftar transaksi tadi udah diisi, yang mengambil data dari data antrian yang pertama, maka data di antrian ini akan hilang, pindah ke daftar transaksi. Maka di plat AA udah nggak ada, udah pindah ke daftar transaksi. Oke, kita tambahkan daftar transaksinya lagi, merek motor Beat, cuci biasa. Kita tambahkan lagi friction, cuci salju. Kemudian kita cek daftar transaksinya. Nah, daftar antriannya udah masuk ke daftar transaksi semua. Kalau kita cek daftar antrian, antrian udah kosong. Terus kita coba masukkan antrian lagi. Kita cek di daftar transaksi dulu. Nah, ini kan plat nomornya AA BBCC. Kalau kita tambah antrian dengan nomor plat yang sama, misal BBB, coba namanya Doni. Nah, plat salah karena plat nomornya udah dipakai di user lain. Plat nomor customernya udah masuk, plat nomornya nggak valid gitu. Coba kita masukin DDD, namanya Doni. Nah, data berhasil ditambahkan ke antrian. Kita cek daftar antrian, maka list Doni tadi masuk ke daftar antrian. Dan ini daftar transaksinya. Tadi kan BBB udah dipakai sama si Fatah. Oke, kemudian kita mencoba menu yang kelima, mengubah data transaksi. Ubah data transaksi ini meminta plat nomor yang akan diubah datanya. Semisal kita mau mengubah BBB punya isi Fatah tadi ya, nama baru. Tadi kan namanya Fatah, kita coba Fatahilah.
ubah namanya, terus merek motornya tadi kan kalau nggak salah Beat ya, coba kita ubah Ninja, ini ngasal aja sih. Terus kita ubah ke cuci salju, kita data transaksi lagi kita cek. Nah, yang plat nomornya BBB namanya Fatahillah, Fatah tadi berubah menjadi Fatahillah, kemudian merek motornya berubah jadi Ninja yang awalnya Beat. Oke, kalau kita mau ubah data tapi plat nomornya nggak ketemu, misal EEE tadi kan belum ditemukan ya, belum dimasukkan ya, plat nomor tidak ditemukan. Terus kalau kita cek di daftar antrian kan DDD, tapi kalau kita mau ubah data transaksi bisa apa nggak menggunakan DDD. Nah, plat nomor tidak ditemukan karena ini hanya mengecek di daftar transaksi, sedangkan di daftar transaksi tadi DDD belum ada. Oke. Kemudian menu hapus data transaksi. Nah, di sini kita minta juga plat nomornya. Misal kita masukin EEE, plat nomor tidak ditemukan. Kita cek lagi di daftar transaksi. Misal kita mau menghapus Fatahillah yang BBB tadi dihapus. Menghapus data. Jadi kan platnya BBB ya. Nah, Fatahillah Ninja 15.000, ini datanya ditampilkan. Kita mau hapus atau tidak. Kalau misal tidak, kita input T tidak ya, maka hasilnya akan dibatalkan. Dan kalau kita cek di daftar transaksi, si plat BBB Fatahillah tadi nggak hilang karena kita pas konfirmasi pilih tidak ya. Coba kita hapus BBB, apakah data akan dihapus? Ya. Nah, data berhasil dihapus. Kemudian kita cek di daftar transaksi lagi. Nah, maka plat BBB Fatahillah tadi udah nggak ada. Nah, kemudian list di bawahnya akan naik ke atas menggantikan si BBB tadi. Nah, kan tadi dia daftar antrian masih ada. Coba kita masukkan ke dalam transaksi. Merek motor NMAX misal. Cuci salju. Nah, terus kita cetak daftar transaksi. Nah, transaksi udah masuk. Oke, kemudian yang terakhir adalah menu keluar. Kita untuk keluar dari programnya pilih menu 0 untuk keluar. Dan kita pilih, kita enter. Nah, maka programnya akan selesai, berhenti gitu. Oke, itu untuk demonya. Kemudian kita masuk ke codingannya. Codingannya yang pertama main programnya ya, program utamanya, program pertama kali yang dieksekusi itu adalah di sini mulanya nih. Pertama itu mendeklarasikan sebuah variabel. Ya, di sini tuh ada variabel list antrian. Ini variabel array dengan array asosiatif. Terus ada list transaksi juga dengan array asosiatif, dan entry trans ini integer. Ini gunanya untuk menghitung berapa banyak antrian dan berapa banyak data transaksi. Nah, kemudian di sini ada while untuk menampilkan menunya dan memilih menu. Kenapa menggunakan while? Karena biar programnya itu terus berjalan gitu. Hingga dia si usernya menginputkan 0 untuk keluar. Ketika 0 dia akan exit. Nah, di setiap pilihan angka ini saya menggunakan case. Jika usernya memilih nomor sesuai, maka jalankan fungsi yang tersedia di sini nih. Semisal add antrian. Kita naik ke atas, mencet aja add antrian. Nah, untuk add antrian yang pertama itu dijalankan melakukan validasi plat ya. Untuk mengecek plat yang diinputkan user itu benar apa enggak, menggunakan while. Dia akan merepeat terus jika platnya itu masih tidak valid gitu, udah ada di data gitu maksudnya. Masukkan plat sama masukkan nama, kemudian dicek di sini.
menggunakan for. Yang pertama itu dicek di list antrian. Kalau di list antrian lolos, kemudian dicek lagi di list transaksi. Kalau di list transaksi lolos juga, kemudian dia akan mengubah si while-nya. Tadi kan yang is validnya false diubah menjadi true kalau dia lolos. Maka nanti kalau dia lolos validasi, while-nya akan berhenti dan masuk ke bawahnya, tambahkan jumlah data antrian dan masukkan data antriannya. Kalau semisal nggak lolos, otomatis ini kan di sini pencariannya di sini. Kalau udah nggak lolos di sini, ini udah dilewati, berarti ini nggak akan berubah si validnya ini, is validnya ini maka tetap false. Kalau tetap false, dia akan mengulang lagi menginputkan masukkan plat nomor dan nama. Itu untuk yang add antrian. Kemudian yang add transaksi, pertama dicek dulu apakah antriannya kosong apa enggak, karena kan data transaksi ini ngambil dari data antrian. Dicek dulu apakah kosong. Kalau kosong ya nggak bisa ya. Kalau nggak kosong, jalankan di bawah ini, ambil data yang antriannya paling awal, cetak, kemudian suruh inputkan motor, suruh inputkan jasa. Nah, jasanya ini kan kita memilih, usernya memilih menu 1 atau 2 atau 3 ya jasanya. Kita menggunakan while juga dengan case. Ada 3 pilihan, 1, 2, 3. Kalau nanti pilihan usernya salah, maka dia akan mengulang while-nya akan diulang terus sampai dia menginputkan angka 1 atau 2 atau 3. Di sini ada break-nya. Kalau dia menginputkan 1 atau 2 atau 3, otomatis dia masuk ke break. Kalau udah break, dia akan keluar dari while ya. Kalau udah keluar dari while, terus turun ke bawah ke sini. Kemudian ini untuk menampung plat sama nama ya, untuk dimasukkan ke transaksi. Ini menampung dari antrian, terus yang dari antrian tadi dimasukkan ke transaksi. Kemudian di sini ada, karena antrian tadi di awal terus diambil kan di menu antrian, di daftar antriannya diambil yang pertama. Nah, ketika udah diambil, datanya akan hilang gitu kan. Kemudian yang data di bawahnya itu naik ke atas. Yang data ke 1 tadi hilang, terus yang data kedua naik ke data ke 1 menggunakan for. Begini kodenya. Nah, kemudian kalau udah ditimpa gitu ya, yang data pertama tadi, data kedua jadi data pertama, data ketiga jadi data kedua, dan seterusnya. Nah, dan sampai ke data yang terakhir, itu kan berarti data yang terakhir akan duplikat sebelum terakhir. Nah, kemudian yang terakhir itu di unset, dihilangkan. Kemudian jumlah dari antriannya dikurangi 1 karena udah keluar ke transaksi, pindah ke transaksi begitu. Nah, itu untuk yang add transaksi. Kemudian menu yang ketiga, show list antrian. Ini untuk melihat daftar antrian. Yang pertama dicek dulu antriannya kosong apa enggak. Kalau kosong ya cetak antrian kosong. Kemudian kalau dia tidak kosong, kemudian reset. Nanti datanya itu akan masuk ke dalam antrian.txt. Ini filenya. Ini file antrian. Cetak daftar ini, labelnya, terus ini masukkan ke antrian, dan ini looping datanya. Loopingnya itu dari 1 hingga data antriannya berapa. Looping dan dimasukkan ke dalam file antrian. Kalau udah loopingnya selesai, baru dicetak menggunakan cetak antrian.txt menggunakan cat. Terus kolom biar rapi, jangan lupa ini biar rapi cetakannya berdasarkan tilde gitu, bikin kolom. Jadi begini, nanti jaraknya akan sama gitu, akan rapi lah, teratur begitu.
Kemudian masuk show list transaksi ya, nomor 4. Show list transaksi ini hampir mirip sama show list antrian. Sama, masukkan ke transaksi txt, terus looping datanya yang ada. Cuman bedanya ini ada totalnya. Totalnya nanti ini pertama deklarasikan totalnya itu pertama 0. Kemudian di dalam loopingnya ngambil data dari setiap data biaya dari setiap per data per row gitu, dari data transaksinya. Kemudian dijumlah. Kalau udah, oh ya ini juga dimasukkan ya, echo. Ini datanya dimasukkan ke dalam transaksi.txt. Kalau udah selesai for-nya, kemudian tampilkan transaksi.txt dan tampilkan total pendapatan. Oke. Kemudian yang menu kelima, ubah data transaksi. Edit transaksi. Oke, untuk edit transaksi yang pertama dilakukan cek datanya itu, data transaksi itu ada apa enggak. Kalau enggak ada, berarti data kosong. Kalau ada, jalankan perintah di bawahnya. Pertama, user diminta untuk masukkan plat nomor, kemudian mencari plat nomornya itu di dalam database transaksinya. Nah ini menggunakan looping. Terus di dalam loopingnya ada kondisi jika plat yang diinputkan sama dengan plat di dalam data, maka disimpan data keberapanya. IDX ini indeks data keberapa. Terus break keluar dari loopnya. Kemudian turun ke bawah, terus ada untuk mengecek ketemu apa enggak platnya tadi. Kalau platnya ketemu, ini kan pakai boolean ya. Sebenarnya bukan boolean, cuman perbandingan string biasa. Kayaknya di bash itu nggak bisa perbandingan, nggak bisa boolean kalau nggak salah. Kemarin saya coba nggak bisa, tapi akhirnya saya akalin pakai string. Jadi di sini nih, kalau is found-nya true, berarti kalau is found-nya true dia datanya bisa diedit. Ini untuk memasukkan nama baru, merek motor baru, data baru lah intinya. Ini hampir mirip sama insert. Nah ini mirip sama insert. Nah kalau udah diubah, data berhasil diubah. Nah kalau nanti is found-nya ini bukan true, berarti kan false ya. Dia berarti kan nggak ketemu data platnya. Kemudian cetak plat nomornya ditemukan. Begitu. Terus lanjut ke menu yang keenam. Menu yang keenam adalah hapus data, delete transaksi. Sama, yang pertama dilakukan adalah pengecekan data di transaksi itu ada apa enggak. Kemudian jalankan tetap sama. Ini salah ya, harusnya hapus. Masukkan plat nomor yang akan dihapus. Nah, ini sama, meminta user untuk mencari plat nomornya, kemudian dilakukan pencarian. Ini mirip sekali sama edit transaksi. Dia mencari, kalau ketemu, yang agak beda di bagian sini nih, program sini nih. Untuk pencarian platnya sama, cuma nanti perilaku dihapusnya yang berbeda. Ini nanti kalau udah ketemu platnya berapa, kemudian dicetak datanya. Data yang akan dihapus tadi dicetak untuk dilakukan konfirmasi dulu usernya apakah data akan dihapus. Nah kalau iya, kalau datanya akan dihapus ya, berarti datanya tadi, data yang dihapus, misal data kedua nih, data yang kedua akan dihapus. Kan nanti kalau ketemu itu ada indeksnya keberapa, makanya for-nya ini dimulai dari indeks keberapa, datanya akan ditimpa gitu. Data kedua, berarti data kedua kan akan dihapus, berarti data ketiga menempati data kedua, data keempat menempati data ketiga, data kelima menempati data keempat, seterusnya sampai data itu selesai, data itu habis gitu. Nah, ini sintaksnya, mengubah. Jadi i itu diganti sama i plus 1 gitu, datanya, letak datanya gitu. Kalau udah selesai for-nya, terus di unset data yang paling akhir. Otomatis kan data yang paling akhir itu akan sama dengan data yang sebelum akhir gitu.
Makanya data yang paling akhir dihapus, di unset, dihilangkan datanya, baru dikurang jumlah dari transaksinya, dikurangi jumlah dari data transaksinya, kemudian data berhasil. Nah ini semisal data tadi nggak ditemukan plat, semisal data yang plat nomor yang nggak ditemukan di cetak dibatalkan. Maksudnya ini ya, kalau dibatalkan usernya, maksud saya, maaf. Kalau tadi usernya konfirmasinya itu ya atau tidaknya pilih tidak, maka dibatalkan. Di sini nih. Nah ini yang plat nomor. Tadi mencarinya nggak ketemu, maka plat nomor tidak ditemukan. Ini konfirmasi, ini yang plat tidak ketemu. Oke, udah selesai ini, hapus data transaksinya. Dan yang terakhir itu keluar. Kalau 0 keluar, pilih 0, berarti cetak terima kasih, kemudian exit, keluar dari programnya. Dan ini jika user menginputkan milih menunya itu salah, tidak sesuai dengan angka ini. Coba ya, semisal masukinnya 12, nah pilihan salah, begitu. Oke, sekian, terima kasih. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Jika kurang jelas penjelasannya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.